Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Meka Wijaya, absen 10 dari kelas 11 MIPA 3. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi pahlawan Indonesia, yaitu I Gusti Ngurah Rai, dan peran beliau dalam kemerdekaan Indonesia, serta alasan saya memilih beliau sebagai bahan presentasi. I Gusti Ngurah Rai sendiri merupakan salah satu putra kebanggaan Bali yang lahir pada tanggal 30 Januari 1917. Beliau lahir di Desa Carangsari yang ada di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Dari pasangan suami istri, I Gusti Ngurah Palung serta I Gusti Ayu Kompiang. Beliau dikenal sebagai anak dari 3 bersaudara di keluarganya. Beliau wafat pada tanggal 20 November 1946 di umur yang ke-29 tahun. Beliau berpangkat Letnan Kolonel yang memiliki pasangan bernama Desa Putukari dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Gusti Ngurah Gede Yudayana dan I Gusti Ngurah Tanto. Pada usia remaja, Ngurah Rai memutuskan untuk berpartisipasi dalam pendidikan militer. Keputusan itu dijalaninya sejak tanggal 1 Desember 1936. Saat itu, Sekolah Calon Perwira Kemiliteran yang diikutinya merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kolonial Hindia Belanda yang ada di Gianyar. Selama 4 tahun, Ngurah Rai mengikuti pendidikan calon perwira militer di Gianyar. Tahun 1940, beliau akhirnya lulus dan memiliki pangkat sebagai Letnan II. Tidak berhenti sampai di situ, Ngurah Rai kemudian melanjutkan pendidikan kemiliterannya ke Church of Leading for Reserve Officeran atau CORO yang berlokasi di Magelang serta Akademi Pendidikan Arteri yang ada di Malang. Pada masa pendudukan Jepang, Ngurah Rai tercatat sebagai salah satu perusahaan yang bekerja pada sektor jual beli padi rakyat. Meski memiliki latar belakang militer, Ngurah Rai tidak tertarik bergabung dengan pasukan Jepang. Sebaliknya, Ngurah Rai merupakan salah satu pemuda yang bergabung dalam gerakan anti-fasis atau GAF. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ngurah Rai bergabung dengan militer RI dan memperoleh pangkat sebagai Komandan TKR. Beliau pun ditunjuk sebagai pemimpin untuk pasukan yang disebut dengan Ciung Wanara. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan, yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk membalas pertempuran yang lebih sengit dan mengerahkan kekuatan yang ada di seluruh Pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan Ngurah Rai. Dalam pertempuran tersebut, pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan akhir Ciung Wanara, Desa Margerane. Ngurah Rai dan pasukannya berhasil dipukul mundur lantaran seluruhnya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margerane. Karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Linggarjati antara Belanda dan pemerintahan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Bali diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur, bikinan Belanda. Berkat jasanya tersebut, nama beliau dijadikan sebagai nama bandara yang ada di Bali dan juga diabadikan di pecahan uang 50.000 serta dibuatkan patung khusus dan juga terdapat nama jalan utama yang menggunakan nama beliau.
Alasan saya memilih beliau karena semangat pejuang beliau sangat tinggi. Walaupun memiliki pasukan yang sedikit, beliau tetap berani menyerang Belanda pada saat itu dan demi mengusir Belanda dan mempertahankan daerahnya. Serta alasan yang kedua adalah agar anak-anak muda di Indonesia bisa mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Sekian tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasarti. Om Santi Santi Santi.